Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma hayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayuhal ikhwatul kiram, selanjutnya kita bahas mau'izahnya Ibnu Umar yang berikutnya. Di sini wasiat beliau, nasihatnya dalam bentuk amal, dalam bentuk perbuatan bukan perkataan. Diriwayatkan dari seorang tabi'in yang bernama Yusuf ibn Mahad. Dia mengatakan ra'aitu Ibnu Umar, aku pernah melihat Ibnu Umar inda Ubaid ibn Umair, di sisi atau di sebelahnya Ubaid ibn Umair, wa huwa yaqus, dalam kondisi Ubaid ibn Umair sedang bercerita, wa ainahu tuhriqani dumu'a, sedangkan kedua matanya Ibnu Umar dalam kondisi menangis. Coba Masya Allah. Jadi Ibnu Umar di sebelahnya siapa tadi? Ubaid ibn Umair. Siapa Ubaid bin Umair? Ubaid ibn Umair itu seorang tabi'in. Kalau kita mau tahu antara tabi'in dengan sahabat, jauh lebih afdal siapa? Sahabat. Sebaik-baik tabi'in dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah kedudukannya, tetap jauh lebih baik siapa? Sahabat. Apalagi sahabatnya sahabat yang Masya Allah tinggi sekali seperti Ibnu Umar. Tapi ternyata Masya Allah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma masih dan bahkan semangat untuk belajar dari seseorang yang statusnya kedudukannya di bawah siapa? Ibnu Umar. Dan ini Pak Azim, ini besar ini Pak. Kita harus mencontoh. Kadang-kadang kita ini agak berat mendapati kondisi ketika nasihat itu disampaikan oleh orang yang lebih muda dibandingkan kita. Nasihat itu kita dapatkan dari orang junior di bawah kita. Kita yang atasan tidak mau terima itu, mengatakan anak jauh lebih paham daripada dia. Siapa dia? Orang masih kecil dan sebagainya. Ya gampangnya belum tahu asam ya garam dan sebagainya. Asam garam, garam asam atau asin? Belum tahu asam? Begitu ya? Harusnya belum tahu asin. Anda baru sadar nih. Nah, saya belum tahu asam apa? Iya, asam garam ya, baru tahu nih. Nah, saya banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu sombong. Kayak semisal contoh nih, kelas 3 mutawasid, 3 SMP di sini, dinasihatin sama adik kelas yang 1 SMP. Oh, nggak boleh Kak makan berdiri. Kak, Masya Allah, ma yajuz an ta'kul qa'ima dan sebagainya. Tiba-tiba dinasihatin seperti itu, dia ngomong, siapa kamu? Baru masuk gini-gini dan sebagainya. Syufa. Makanya dalam riwayat disebutkan dalam ulumul hadis itu ada kasusnya riwayatul akabir anil asghir. Ulama kibar meriwayatkan dari ulama apa? Sigar. Ulama kibar besar senior meriwayatkan dari yang juniornya. Jadi ngambil haddatsani fulan, fulan itu telah bercerita kepada saya. Kasusnya lebih mudah dibandingkan senior tadi dan itu biasa. Sebagaimana di sini Ibnu Umar ngambil pelajaran dari Ubaid ibn Umair yang mana statusnya Ubaid itu di bawah siapa? Ibnu Umar. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Umar walaupun disebutkan huwa khairun wa a'lam, dia itu lebih baik kedudukannya, lebih berilmu dibandingkan Ubaid, tapi yang namanya ilmu Ibnu Umar membuat dia ini tawadhu. Apa tawadhu? Apa tawadhu? Rendah, bukan rendah diri. Rendah diri itu hina. Rendah apa? Hati.
Nggak boleh merendahkan diri dia kecuali di hadapan siapa? Allah. Kan ibadah artinya at-tadallul wal khudu'. Merendahkan diri kita, al-khudu' merendahkan hati kita. Maka tiba-tiba kita rendah diri untuk orang, nggak boleh, Pak. Rendah diri itu cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini rendah hati, mau belajar dari siapapun, kalau itu memang sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kalau itu memang bagus, ambil. Walaupun dia adik kelas kita, walaupun dia di bawah kita, itu biasa. Tapi sekarang kondisinya kita nih, nasallallahu salamatu wal afiyah, lebih parah. Ana nak mau belajar dari fulan. Kenapa? Ada salahnya ini dan itu. Cuk, ini terjadi, wallahi hada waqi'. Ini terjadi di Timur Tengah sana. Antum tahu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili? Syekh Ibrahim ini doktor profesor. Ditahdzir. Yang tahdzir siapa? Orang yang baru belajar. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang sering ke Indonesia nih, Pak. Ini profesor guru besar gitu loh di Masjid Nabawi, dan juga ngajar di Jamiah Islamiyah. Tiba-tiba ditahdzir. Yang tahdzir orang Indonesia. Ya ada memang sebagian ulama mentahdzir, tapi kebanyakannya orang-orang Indonesia dan sebagainya. Dan ini terjadi di mana-mana. Jadi justru kita itu nanduk gunung. Nah, kita nanduk gunung kondisinya. Padahal mereka ini itu biasa untuk ngambil ilmu dari orang yang lebih junior. Kita malah mewanti-wanti umat dari orang yang senior kita. Dan ini hampir terjadi di mana-mana. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya antum harus paham, Pak, kaidah ulama ahlus sunnah. Mereka akan disebutkan, Pak, najlis haitsu najidun naf'a wal faidah. Kami akan terus duduk bersama seseorang yang kami bisa ambil manfaat dan faidahnya. Dan itu yang perlu kita fahami. Jadi, Pak, jangan sampai kita ini tidak mau mengambil ilmu dari orang yang lebih kecil. Makanya ada sebuah pepatah para ulama, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kasusnya gini, Pak, kalau kita udah benci sama orang atau merendahkan seorang, kadang-kadang kebencian tadi menutupi kebenaran. Akhirnya seakan-akan kebenaran tuh ya sudah salah bagi dia gara-gara apa? Orang tersebut. Makanya disebutkan para ulama itu memiliki kaidah penting, Pak. Syaitan pun kapan benar diterima enggak kebenaran tadi? Syaitan bawa dengan sebuah kebenaran, semisal ambil nggak tadi? Ambil. Apa kasusnya? Siapa? Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk jaga harta zakatul fitr, tiba-tiba ada syaitan menjelma dalam wujud manusia, dicuri beras tadi. Abu Hurairah tangkap. Dia mengatakan, innani fakir wali iyal. Aku ini orang fakir dan aku memiliki banyak tanggungan keluarga. Bebaskan saya. Abu Hurairah memiliki hati yang lembut. Kenapa? Karena memang Abu Hurairah memang lembut. Bahkan saking lembutnya suka main sama kucing. Abu Hurairah ini ngembala kambing kerjanya. Tapi kalau udah pagi hari dia bawa kucingnya, jadi sambil nungguin kambing makan dia ngambil kucing, main sama-sama kucing. Nah, lembut Abu Hurairah. Lihat kondisi orang miskin dan memiliki banyak tanggungan, dilepaskan lagi. Sama siapa? Abu Hurairah. Laporlah ke Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Nanti malam dia bakal datang lagi. Betul datang lagi. Malam kedua ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Apa kata syaitan ini? Innani fakir wali iyal. Aku orang miskin, aku punya tanggung jawab keluarga. Bebaskan saya. Dibebaskan lagi. Datang lagi ke Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas besok, apa kata Nabi? Tengoklah, datang lagi nanti malam. Pas datang lagi, ternyata ditangkap oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Aku nggak akan bebaskan engkau. Akhirnya diucapkan oleh syaitan tadi,
Apa kata syaitan? Ala inni u'allimuka, ketahuilah aku mau ngajarkan engkau beberapa hal. Kalau engkau baca fala yaqrabannaka syaitan, atau dalam riwayat lain falan yazal minallahi hafiz, maka engkau akan terus mendapatkan penjagaan dan syaitan enggak bakal bisa dekati engkau hatta tusbih, sampai besok hari, sampai subuh. Apa doa itu? Ayat kursi. Dibaca ternyata enggak diganggu lagi. Datanglah besok ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar wahai Abu Hurairah, ambil. Wa huwa kadzub, tapi dia pendusta, jangan belajar dari dia. Apa yang benar maka diapain? Diambil. Wa huwa kadzub, tapi dia pendusta, jangan belajar. Nah, kondisi ada juga orang salah nih, Pak. Kita katanya nggak apa-apa belajar dari ahlul bidah. Kenapa? Ambil baiknya, buang buruknya. Mereka buat kaidah itu. Nggak apa-apa belajar dari ahlul bidah. Orang memiliki kesesatan nggak apa-apa, beda akidah nggak apa-apa. Kenapa? Ambil baiknya, buang apa? Buruknya. Khudh ma sofa wada' ma kadar, kata mereka. Ambil yang jernih, yang masih murni, buang yang udah keruhnya. Mereka buat kaidah. Dalilnya apa? Abu Hurairah katanya. Tuh, nggak apa-apa kita ambil kebenaran. Sampai Abu Hurairah itu apa? Ngambil kebenaran dari siapa? Syaitan. Loh, ini kan ngawur. Pertanyaannya, Abu Hurairah belajar nggak sama syaitan? Nggak belajar, tiba-tiba spontanitas saja. Kalau ada seandainya orang paling sesat di atas muka bumi, siapa sih misal? Saat ini sekarang. Semisal Mirza Ghulam Ahmad, contoh. Dia mengucapkan satu kebenaran. Hukum sholat wajib, kata dia. Kita terima nggak itu? Terimalah. Tapi boleh nggak kita belajar sama dia? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak boleh belajar dari seorang yang kadzub, dajjal, itu nggak boleh. Pendusta, banyak bohongnya, itu nggak boleh kita belajar dari mereka. Kenapa? Saqatat thiqatuhu. Thiqah, gelar thiqah itu udah jatuh dari dia. Nggak lagi martabat dia di sisi para ulama. Makanya kita perlu tahu hadisnya Abu Hurairah itu maksudnya kesalahan dari siapa, kebenaran dari siapapun itu diambil, tapi nggak boleh belajar dari mereka. Makanya diingatkan shadaqaka wa huwa kadzub, dia benar ambil itu, tapi apa? Dia pendusta, jangan belajar, selesai. Nah, ini sekarang kaidahnya ambil baiknya, buang buruknya. Dan ini nasallallahu alaihi afiyah. Itu banyak sekali, Pak, akhirnya orang-orang ini nggak memiliki sikap dalam kasus menuntut ilmu. Nah, tapi kalau seandainya kita belajar dari junior, dia ahlu sunnah wal jamaah, dia ini apa dan sebagainya, kita duduk, nggak ada masalah. Dan itu yang dilakukan oleh Habib Ibnu Umar kepada disebutkan di sini adalah Ubaid ibn Umair. Taib, itu yang pertama. Tapi Pak, kemudian yang anak ingin sampaikan juga, kenapa kita sulit untuk duduk bersama ahlul ilm? Alasannya karena mereka junior kami. Itu sebabnya, Pak, gara-gara kesombongan di hati kita. Para ulama mengatakan ada dua hal yang gak bakal kita itu bisa nerima ilmu gara-gara dua sebab tadi. Ini penghalang ilmu terbesar. Yang pertama al-haya, malu. Aduh, anak nggak enak belajar, malu. Yang kedua al-kibr. Apa kibr? Sombong. Nah, ketika orang itu sudah sombong, ngerasa dia itu lebih baik dibandingkan yang lain, dia merasa alim, itu akan sulit untuk belajar dari yang di bawah dia. Itu berat. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ana sering sampaikan, Pak, beliau mengatakan ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar, yang masuk jengkal pertama dia bakal apa? Sombong. Yang parahnya, orang masih baru belajar agama tiba-tiba stop kajian. Nah, ini ngawur. Kenapa stop kajian? Anak udah bisa baca di Google. Anak udah bisa apa? Baca di
Google. Nanti sertifikatnya sertifikat Google. Tanda tangannya tanda tangan siapa? Google. Nasallallahu salamata wal afiyah. Anak enggak perlu lagi datang ke masjid dan sebagainya. Ada sikap kesombongan. Orang kapan dia itu butuh pasti datang. Kita lapar pasti ke pasar beli apa kebutuhan makanan, kita masak dan sebagainya. Tapi orang lapar tapi dia tetap nggak mau makan, dia kan merasa sombong, merasa cukup. Dia apa dari makanan? Sudah, anak nggak butuh makan kok. Dia merasa seperti itu, Pak. Kehidupan dia nggak butuh apa? Nggak butuh makan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, kalau kita kehidupan kita ini seakan-akan nggak butuh ilmu. Jadi banyak kondisinya dia itu nggak tawadhu. Makanya ana sering sampaikan, antum tahu Pak tawadhunya para ulama? Di antaranya pernah berkumpul satu tempat Syekh bin Baz, kedua Syekh Albani rahimahullah, yang ketiga Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin dalam satu majelis. 3 orang besar iqamat salat, saling tuding. Kamu maju, lah kamu yang lebih berhak, ndak fulan yang lebih berhak. Jadi Syekh bin Baz nunjuk Syekh Albani rahimahullah, Syekh Albani nunjuk Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Utsaimin nunjuk Syekh bin Baz. Gitu aja terus. Kenapa sebabnya? Karena tawadhu. Mereka merasa ilmu mereka jauh dibandingkan orang lain. Karena ada ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ummukum aqra'ukum Qur'ana, yang jadi imam orang yang paling bagus apa bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil Qur'ani sawa, kalau ilmu Qur'annya itu sama-sama bagus, bacaan Qur'annya, hafalannya sama-sama bagus, fa'alamuhum bisunnah, yang paling ngerti dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, mereka ini sama-sama hafizul Qur'an. Yang kedua sama-sama hafal apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Syekh bin Baz hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin juga sama, Syekh Albani rahimahullah juga sama. Mereka ini hafal ummahatul kutub, kitab-kitab induk itu mereka hafal, wala hadisnya wala fikihnya mereka tuh tahu, Pak. Makanya saling tuding itu, Pak. Kenapa sebabnya mereka tuh tawadhu? Karena kata para ulama masuk jengkal yang ketiga. Jengkal kedua, Pak, wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu. Orang yang masuk jengkal kedua dia bakal rendah hati. Yang ketiga, wa man dakhala fi shibri tsalits, yang masuk jengkal yang ketiga, alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia akan tahu di atas setiap orang berilmu ada lagi orang yang lebih apa? Berilmu. Jadi mereka saling tuding, ujung-ujungnya yang maju adalah Syekh bin Baz. Dan itu, Pak, tawadhu, Masya Allah. Banyak kondisi kasus, Pak. Beberapa para ulama itu duduk belajar sama di majelis muridnya. Naam sahih. Fulan gurunya duduk di majelis muridnya. Ana itu kalau nggak lupa, kalau nggak Syekh As-Sa'di atau Syekh bin Baz, ana pernah nulis di blog ana. Kalau nggak Syekh bin Baz atau Syekh As-Sa'di, beliau itu datang ke majelis Syekh Ibnu Utsaimin untuk ngambil faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Bayangin antum, gurunya yang ngajarin Syekh Ibnu Utsaimin ternyata datang ke orang yang diajarkan untuk ngambil apa? Ngambil faedah. Dan ini sering terjadi di kalangan para ulama. Nah, kalau kita itu kadang-kadang nggak mau. Ada kajian Ustadz Fulan, nggak mau datang. Kenapa? Itu murid ana dulu. Bagi mereka enggak. Justru mereka akan datang untuk ngambil apa? Faidah. Jadi itu yang pertama, Pak, usahakan kita ini semakin berilmu, semakin apa? Ya macam padi lah. Semakin tinggi semakin apa? Runduk. Itu apa? Ilmu. Orang yang memiliki ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Pak, yang dapat kita ambil faedahnya adalah ta'athuruhu radhiyallahu ta'ala anhu bi qissati Ubaid ibn Umar. Mudahnya Ibnu Umar itu mengambil pelajaran sampai berefek kepada kejiwaan Ibnu Umar terhadap kisah yang disampaikan oleh Ubaid ibn Umar. Sampai nangis.
Gampang sekali Pak, orang kalau seandainya mendengarkan mau'idhah dan mau'idhah itu membuat berat. Ini kita sebutkan bagaimana Ibnu Umar itu gampang sekali ya ta'athar, berdampak dalam jiwa beliau. Ini kita sebutkan insyaallah. Nah, jadi Ibnu Umar itu gampang sekali bereaksi. Ketika disampaikan satu hal yang mengerikan, beliau itu betul-betul takut. Tapi kalau disampaikan tentang surga, beliau itu bahagia. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini seperti kasusnya Abu Bakar. Naam sahih. Jadi ketika mendengarkan kasus itu, naam gampang. Nah, kita ini nasallallahu salamata wal afiyah, sulit untuk berdampak, sulit bereaksi. Syekhnya nyampaikan tentang suatu hal kondisi yang mengerikan, biasa aja gitu. Antum tahu Masya Allah, imam itu kan kapan bacaan Qur'annya bagus, dan bahkan imam tuh yata'athar bi qiraatihi, dia itu berefek gitu loh. Ketika dia membaca Quran, dia itu bereaksi imamnya. Ya nangis lah, sedih lah dan sebagainya. Kita makmum, ini kenapa pula ini imam nangis? Kita biasa aja, gak masuk di kita dan sebagainya. Pak, Masya Allah, banyak orang-orang awam, dia nggak tahu sebab kenapa fulan itu menangis. Dia akan berusaha untuk menangis. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah lewat, Umar bin Khattab melewati Abu Bakar sama Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba Abu Bakar sama Nabi kita Muhammad SAW itu sedang nangis. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah wa ya Abu Bakar, ma yubkikuma, apa yang membuat engkau berdua itu menangis? Fa illam ajid bukaan tabakaitu li bukaikuma. Kalau ternyata nggak ada sebab yang membuat kalian berdua menangis, aku akan berusaha menangis karena melihat kalian berdua menangis. Berarti kan ada reaksi nih. Berarti ini kondisi yang membuat seseorang itu takut gitu loh. Rupanya Masya Allah, Abu Bakar sama Nabi kita Muhammad SAW kena tegur sama Allah langsung ditegur sama Allah lewat ayat. Ada satu kasus, Abu Bakar sama Abu Bakar sama Nabi kita Muhammad tidak mendengarkan istilahnya pendapatnya Umar ketika itu dalam kasus Asra, orang yang ditawan. Umar nggak mau, jangan dibebaskan, tapi Rasul dibebaskan. Akhirnya dibebaskan itu langsung turun ayat dari Allah SWT, langsung nangis berdua. Umar nggak tahu kenapa mereka berdua menangis. Itulah kondisinya. Ternyata Masya Allah Pak, ini sulit bagi kita. Nabi kita Muhammad SAW sering nangis atau jarang? Wallahi sering. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian semua mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, kalian itu sedikit tertawa dan banyak apa? Menangis. Dan Nabi kita Muhammad SAW orang seperti itu. Terkenal Pak, Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu ayat, Nabi kita Muhammad SAW mendengarkan ayat dari Ibnu Mas'ud, dan Rasul suka dengar dari Ibnu Mas'ud. Ada satu ayat, sampai ke satu ayat yang mengerikan bagi Nabi kita SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Kif ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Ummi Abdin, kif. Wahai Ibnu Mas'ud, stop. Gak tahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harusnya kita ambil pelajaran dari mereka. Jadi jangan sampai kita ini Masya Allah Tabarakar Rahman melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang awam. Tidak mau duduk dengan orang yang di bawahnya, tidak berefek ketika kita dinasihati oleh orang dan sebagainya. Pak, Masya Allah, banyak orang-orang tuh Masya Allah Tabarakar Rahman, mereka ini berefek gitu ya ketika mendasihati orang, ketika dinasihati oleh orang yang di bawah dia dalam secara kedudukan. Itu banyak, dan itu yang jarang kita dapati. Nah, makanya kata beliau di sini, beliau nasihatkan terakhir nih Pak, jangan sampai seseorang itu nggak mau belajar dari seseorang yang di bawah dia, baik berupa nasab ataupun kedudukan. Anda nggak akan mau belajar dari orang yang nasabnya bukan Quraisy. Imam Syafi'i Quraisy, Imam Malik bukan.
Sedangkan suku Quraisy suku yang paling baik di atas muka bumi, suku Quraisy. Nah, itu ada kasusnya, nggak mau belajar. Tapi bagi Imam Asy-Syafi'i itu yang perlu kita katai. Wallahu a'lam bishawab. Pernah kasus Masya Allah. Antum tahu Ali Zainal Abidin? Ali Zainal Abidin itu cucunya Nabi kita sallam, anak cucunya Nabi kita sallam. Ali Zainal Abidin atau Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali Zainal Abidin itu Pak, Masya Allah, beliau ini itu orang yang penakut sama Allah. Kita ini kalau penakut, ada orang-orang tuh penakut sama siapa? Sama genderuwo. Sama siapa? Sama kuntilanak. Penakut. Sama Allah tak takut-takut sama sekali. Tapi ini Ali Zainal Abidin, Pak, setiap kali wudu, ba'dal wudu, ketika dia itu bersyahadat kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di saat itu Ali Zainal Abidin nangis terus. Takut ketika dia berdiri di hadapan siapa? Allah. Sampai ditanya, kenapa kau menangis wahai Ali Zainal Abidin? Dia mengatakan, wa kaifa la abki wa aqumu baina yaday rabbi. Gimana aku nggak bisa menangis? Gimana aku nggak menangis sedangkan aku ini akan berdiri di hadapan siapa? Allah. Dan ternyata Pak Ali Zainal Abidin itu orang yang tawadu. Walaupun ilmunya tinggi, takutnya sama Allah itu tinggi. Pernah disebutkan Masya Allah Tabarakar Rahman, Ali Zainal Abidin itu duduk bermajlis belajar dari siapa? Dari Aslam, budaknya Umar. Faqila lahu tada'u Quraisyan wa tujalisu abda bani Adi. Kenapa engkau tinggalkan orang Quraisy dan engkau duduk bersama budaknya Bani Adi? Karena Umar itu dari kabilah Bani Adi, walaupun sama-sama Quraisy, tapi bukan Bani Hashim, bukan kabilah Hashimiyah. Kenapa engkau duduk tinggalkan orang-orang Quraisy dan engkau bersama apa? Budaknya Bani Adi. Apa kata Ali Zainal Abidin? Innama yajlisur rajul haitsu yantafi. Orang itu akan senang bermajlis ketika dia mendapatkan manfaat. Dia akan duduk walaupun orang yang statusnya budak di bawah dia akan semangat untuk nuntut ilmu. Makanya ada salah satu khalifah dulu. Jadi ada salah seorang ulama ini budak, tapi dia mufti. Sampai disebutkan la yufti, gak boleh ada yang berfatwa di tanah haram ini, haram Mekah maksudnya, kecuali Fulan ibn Fulan. Anda lupa siapa orangnya? Siapa orangnya? Anda lupa. Kemudian ada khalifah ketika itu sama anaknya duduk berdua sama kaum muslimin yang lain, belajar nimba ilmu dari ini budak, ulama besar tadi. Tahdhahakna siapa, lupa, Anda nggak ada. Ketika duduk selesai majelis, apa kata khalifah kepada anaknya? Ya bunai, la takum min majlisik. Jangan engkau berdiri dari majelis engkau sampai engkau sadar bahwasanya kita duduk belajar di hadapan budak. Bagaimana Allah tinggikan seseorang budak gara-gara apa? Ilmu. Makanya perintahnya khalifah ketika itu memerintahkan anaknya untuk nuntut ilmu agama. Amirul Mukminin tunduk sama ulama, orang memiliki ilmu. Itulah yang Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Pak, setinggi apapun kedudukan kita, dokter, hatta dokter nih, dokter spesialis, semisal spesialis apa dan sebagainya, dia akan tunduk sama guru ngaji yang mengajarkan dia itu ngaji yang benar. Dokter, setinggi-tinggi dokter, dia akan tunduk sama orang yang ngajar dia itu ngaji atau ngajar anaknya ngaji. Tentara, polisi juga sama. Yang ngajar ngaji nih Pak dimuliakan. Naam sahih.
dia akan masya Allah menghormati ini orang yang mengajarkan Al-Quran. Wajarlah Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi ala kulli di sini Pak, nasihat yang berikutnya, jangan sampai kita ini enggan untuk nuntut ilmu agama, karena pasti orang-orang yang dia itu dikasih ilmu agama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuf, anak enggak usah jauh-jauh Pak. Kita lebaran kumpul keluarga. Keluarga kita banyak yang awam. Yang paling dihormati siapa? Biasanya yang paling panjang jenggotnya. Kapan yang paling panjang jenggotnya? Udah azan zuhur, ayo berangkat dulu. Ngikut yang lain. Dihormatin, dia disegani. Gak akan sembarangan ketika jangan ada adik kita fulan, pala adiknya. Tapi apa, panjang jenggotnya, jaga agamanya, dihormatin Pak. Nah, sahih. Di mana-mana gitu Pak. Orang yang dia itu jaga agamanya akan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kadang-kadang orang yang jaga agamanya itu akan dihormati di luar kapasitasnya, kadang-kadang berlebihan. Ya macam mana Pak? Anak parkir kendaraan, mundur. Pas mundur Pak Haji, terus Pak Haji. Padahal masih Pak Umroh. Belum Pak Haji, masih Pak Umroh, tapi dipanggil Pak Haji. Kan ini kan ngasih, menghormati seseorang di luar kapasitas. Sampai istrinya ketawa, Pak Haji katanya. Nah, saya. Padahal kita masih apa Pak? Pak Umroh. Nah, tapi itu kondisi, memang itu bisa terjadi Pak. Di mana-mana, antum pakai aja peci putih jadi Pak. Pak Haji dadakan. Walaupun jangan sampai bangga kita nih. Oh, udahlah pakai peci terus ini. Nah, sahih. Dan itu terjadi di mana-mana. Itulah yang lucu. Ana dulu pernah ngisi kajian. Ana sering sampaikan, umur Ana masih 19 tahun, ngisi kajian di Jakarta waktu itu. Mereka itu masya Allah dan sebagainya. Mereka itu ada ta'zim, itu ada ta'zim, mereka tuh kelihatan Pak, menghormati kita. Pasti tanya, Ustaz, umur antum berapa? 19. Ya Allah, muda nih kan katanya. Ya Allah Ustaz, muda banget Ustaz katanya. Nah, Ustaz. Abis Ana bilang, nyesel Ana ngasih tahu umur Ana. Nah, Ustaz, antum tahu enggak, Pak? Memang kita ini, kata para ulama, termasuk khawarimul muru'ah, termasuk penghilang wibawa, kita ngasih tahu umur. Jangan ngasih tahu umur. Apalagi nanti ustadz nih, misal ada calon-calon ustadz, jangan ngasih tahu umur. Kenapa? Kalau kita tahu kita ini terlalu tua, dia nggak akan nganggap kita. Kenapa? Beda generasi. Itu dari zaman dulu tuh Pak. Oh, kolot nih orangnya. Dan kalau terlalu muda, dia akan menghinakan kita. Antum bacalah kitab Khawarimul Muru'ah. Makanya nasihat para ulama itu jangan ngasih tahu umur. Makanya orang-orang barat itu bagi mereka aib kalau kita nanya apa umur, privasi. Bagi mereka itu privasi, betul-betul privasi Pak, umur. Jadi sekarang umur Anda berapa? Cek aja di Google, ada kok yang nulis. Nah, tapi aslinya jangan antum kasih tahu kalau nggak ada kebutuhan. Nah, sekarang Anda 30, berarti itu 11 tahun yang lalu. 19 waktu itu. Nah, perjuangan Pak. Itu kata para ulama. Jadi ala kulli di sini dekatlah kita dengan agama. Kita punya anak Pak. Satu dia itu hafal Quran dan hadis. Satu awam, kuliah umum. Pak, kita tuh lebih menghormati orang yang hafal Quran sama hadis. Nah, sahih Pak. Kita punya beberapa anak nih. Satu dia di kuliah umum kedokteran. Satu di pondok dan kuliah agama. Kita akan lebih condong biasanya sama orang yang dekat dengan Al-Quran sama hadis. Makanya Pak, kalau bisa anak kita itu dekatlah dengan agama. Pun kalau tak bisa, anggaplah kuliah umum, gak ada masalah Pak. Cuman dijaga pergaulan anak kita. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal adzan dulu, kita lanjutkan ba'dal adzan. Fadhal.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan lagi nasihat berikutnya. Beliau pernah mewasiatkan kepada muridnya. Nama muridnya Mujahid. Ini Mujahid ma'ruf Pak, ulama ahli tafsir yang menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Baik, Ibnu Umar nih jalan sama Mujahid. Apa kata Mujahid? Kuntu amshi ma Ibnu Umar. Aku pernah berjalan bersama Ibnu Umar. Famarra ala kharibah. Kemudian kami melewati kampung yang sudah hancur. Bangunannya itu sudah ya kota tua. Pak, wallahi Pak ya. Sebenarnya kota tua itu terlihat loh. Enggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang di kita Pak yang dulunya dipandang tempatnya tempat yang profit dan sebagainya, sekarang ditinggalkan. Di Prabu nih Pak, dulu tempat yang jadi pusatnya Padat Karya atau Nasional, ya kan? Nasional. Apa kabar orang-orang Nasional sekarang? Mana orang-orang tua dulunya? Sudah. Dan bahkan bangunan-bangunan banyak ditinggalkan. Dan bahkan ruko-ruko di pasar itu mungkin akan berpindah ke sini semua. Dan itu terjadi di semua tempat. Ibnu Umar pernah jalan nih sama Mujahid. Dia mengatakan, "Famarra ala kharibah." Kami melewati sebuah tempat yang sudah enggak layak untuk ditempati. Ditinggalkan.
Apa kata Ibnu Umar? Ini ngomong nih Ibnu Umar sama bangunan-bangunan yang sudah hancur, yang sudah banyak sawangnya, yang sudah udah nggak layak lagi. Apa kata Ibnu Umar? Kul ya kharibah, ma fa'ala ahluk. Wahai bangunan yang udah runtuh, gimana dulu yang tinggal di tempat engkau? Apa kabarnya? Kabarkan kepada saya. Ini Ibnu Umar ngomong sama bangunan. Sebelahnya ada siapa? Mujahid. Fakultu ya kharibah, ma fa'ala ahluk. Aku pun ikut mengatakan, wahai kharibah, wahai bangunan yang udah runtuh, apa yang dilakukan oleh keluarga engkau dulu? Faqala Ibnu Umar, zahabu wa baqiyat a'maluhum. Mereka semua udah tinggal, udah pergi, wa baqiyat a'maluhum. Yang abadi cuman amal-amal mereka. Imma amal kebaikan atau amal apa? Keburukan. Orang yang bangun tempat hiburan maksiat, udah pergi orangnya, maksiatnya masih ada amalnya, dosa jariah. Dia buka tempat hiburan, dia buka tempat apa, orangnya udah meninggal. Siapa yang buat pertama kali? Tapi ada penerusnya. Wa baqiyat a'maluhum. Tapi ada masjid yang masih terbangun. Mana mereka yang bangun masjid itu? Zahabu, udah pergi. Wa baqiyat a'maluhum, tapi amal mereka terus akan abadi. Padat karya nih Pak, sekarang rame nih. Mungkin nanti berapa tahun lagi ditinggalkan sama orang, mungkin pindah ke Jalan Lingkar. Kita nggak pernah tahu Pak. Atau sekalian Tanjung Raman. Kan boleh Pak berangan-angan kan gitu ya. Kan ada tol kan gitu ya. Ya Anda berharap gitu. Ya biar rame lah Pak bagian sana. Soalnya dari tahun dulu katanya nggak pernah rame-rame. Nah, itu yang Anda harapkan. Tapi kita nggak pernah tahu Pak. Loh, dulu padat karya ini cuman tanah liat. Kapan hujannya becek dan sebagainya. Orang siapa yang mau tinggal di sini? Tanah murah. Sekarang pusat. Di mana-mana orang mau tinggal di sini Pak. Berbondong-bondong orang sekarang. Tanah di sini berapa skapling? Berapa sini skapling? Kalau sini Pak? Ratusan juta. Kalau gitu Tanjung Raman aja Pak antum. Nah, antum 40 juta paling mahal itu. Deket pondok lah, masuklah antum. Jamaah, kita sholat jamaah bareng-bareng. Nah, apalagi ada yang baru buka itu. Anda nggak promosi lo ya. Anda cuma nyari lingkungan yang baik. Kalau antum mau cari lingkungan yang baik Pak ya, tanah murah cari di sana masih ada. Apalagi baru buka samping pondok itu. Ikhwan kita, akhi takut. Anda nggak promosi. Ana cuma nawarkan sebagaimana para ulama nawarkan intalik ila ardi kada wa kada fa inna bi'a unasun ya'budunallah. Di sana terdapat orang-orang yang baik, pergi engkau ke sana. Bukan berarti sana orang-orang baik, enggak, Pak. Kalau antum dapat lingkungan baik, sini aja. Cuman yang masih di ujung-ujung sana dan sebagainya, enggak tahu tinggal di mana, tanah masih malam dan sebagainya. Ya ana tawarkan, cuman sekedar tawarkan saja. Itu kata para ulama. Kita enggak pernah tahu, Pak. Sekarang lagi megah-megahnya ini. Sekarang pom bensin udah ada, nanti mungkin mall udah ada, bakal ada nanti. Kita nggak pernah tahu Pak. Tapi tengoklah, beberapa tahun kemudian hancur. Apa kata Allah? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah kondisi manusia yang Allah putar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Allah tinggikan tempat, Allah hancurkan. Antum nggak lihat Petra, tempat yang paling megah? Apa kondisi sekarang? Loh, dalam Al-Quran antum tahu kasus tukang sihir yang mengajarkan sihir di mana? Babil. Mana Babil? Babilonia. Apa kabar Babilonia sekarang? Ditinggalkan. Antum tahu Yunani dulu? Semua filsafat Yunani orang terdepan, Yunani negara paling maju. Ma akhbar Yunan? Apa kabar Yunani sekarang? Negara paling miskin. Antum tahu tisu itu sekarang Pak, berat bagi mereka untuk beli itu. Sampai mata uang mereka Pak, seanjlok-anjloknya. Sampai yang namanya uang kertas itu, antum mau beli apa pakai uang kertas segepok. Inflasi. Jatuh mereka sudah habis. Tilkal ayyamu nudawiluha bain. Dulu Pak, Yunan terdepan. Nah, orang kalau mau belajar pinter debat dikirim kemana? Ke Yunan. Apa kabar Yunani sekarang? Habis. Ma akhbaru haula. Apa kabar mereka?
Apa kata Ibnu Umar? Zahabu. Mereka semua pergi semuanya. Wa baqiyat a'maluhum, yang tersisa cuman amal-amal mereka. Ana dulu Pak pernah tinggal di Nasional dulu soalnya. Ana lihat, sekarang ramai di Padat Karya. Dulu ana di situ, ngontrak dulu sebelum abi anak ke sana tahun 99, jadi belum ada perumahan yang dibuka, tinggal di situ. Ana lihat memang jauh sekali Pak, udah ditinggalkan. Sekarang orang beralih ke mana? Padat Karya. Dulu di sana ramai. Ana masih ingat karena dulu ana masih belajar dulu di Masjid Arafah ya. Masjid yang merah itu. Arafah namanya kan, Masjid Jami itu. Naam. Ana dulu belajar TPA di situ dulu. Oke, ana tanya sama umi ana, "Bunda, mana yang ngajar IAM TPA dulu?" Udah meninggal nak rahimahullah. Udah meninggal. Ana masih ingat dulu. Naam kasus itu. Jadi mana mereka sekarang? Dahabu, udah pergi semuanya. Yang tersisa cuma apa? Amal mereka. Itulah Pak kata para ulama. Orang akan terus seperti itu kasusnya. Anak itu Pak udah ada gambaran loh. Sekarang adik kita udah tua, bapak kita udah tua. Ada gambaran apa nanti kabarnya beberapa tahun berikutnya. Mungkin meninggal udah. Yang sudah meninggal coba tanyakan apa kabarnya. Adik kita udah meninggal semisal. Wal iyadu billah. Apa kabar adik kita sekarang? Di kuburan sana? Enggak ngapa-ngapain kecuali amal mereka. Kapan baik Allah kasih nikmat, kapan buruk Allah kasih apa? Azab. Naam saya. Wa ma a'datna laha. Apa yang kita siapkan untuk itu? Wakaf, bangunan, pondok, apa yang kita siapkan? Pak, kita harus mikir panjang untuk kehidupan akhirat. Pernah kondisi Masya Allah Tabarakar Rahman Pak, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib diceritakan oleh Abdul Haq Al-Ishbili. Ini ma'ruf, Abdul Haq Al-Ishbili bercerita, Ali bin Abi Thalib pernah melewati perkuburan. Jadi istilahnya makam apa ya? Perkuburan ya namanya. Kalau orang itu biasanya makam lah ya, tempat. Jadi fulan meninggal di situ, fulan meninggal di situ. Perkuburan namanya gitu ya. Permakaman, ya Allah Akbar. Permakaman. Jadi Ali bin Abi Thalib lewat permakaman nih. Ketika lewat, stoplah Ali bin Abi Thalib. Mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlat diyaril muhisyah. Keselamatan bagi kalian penduduk diyar. Diyar ini dar. Dar ini sebuah tempat. Dar apa? Darul akhirah. Darnya akhirat. Tapi awal kehidupan akhirat. Itu alam barzakh. Al-muhisyah, yang sangat mengerikan. Jadi Pak Ali bin Abi Thalib itu tahu kondisi orang dikubur itu Pak, ngeri kondisinya. Wal mahalil mukfirah, dan tempat yang betul membuat kita hancur. Ya antum tahu Pak, kapan orang disempitkan hancur semua tulang-tulangnya. Naam sahih. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Antum lana salaf. Kalian wahai penduduk kuburan, bagi kami adalah salaf, pendahulu kami. Kalian ini sesepuh kami gitu loh, pendahulu kami. Wa nahnu lakum taba', dan kami yang mengikuti kalian. Wa bikum amma qalilin lahikun, dan kami sebentar lagi ngikut kalian semua. Fabaka Ali. Ali pun menangis karena sebentar lagi bakal meninggal. Ali nggak tahu kapan meninggal, cuman dia mengatakan wa nahnu amma ba'da qalil tabi'un, kami sebentar lagi mengikuti kalian. Faqala Ali Allahumma ighfir lana wa lahum, ya Allah ampunkanlah dosa kami dan dosa mereka, penduduk kubur ini. Wa tajawaz 'anna wa 'anhum, maafkan kami Allah dan maafkan mereka. Tuba liman dzakaral ma'ad, kata beliau. Beruntunglah orang yang terus mengingat kehidupan ketika dia pulang kepada Allah. Enggak semua orang Pak Allah kasih taufik untuk ingat waktu pulang kepada Allah. Tapi Pak, orang yang dia tiap hari mengingat waktu pulang bersama Allah sampai dia nunggu kapan jadwalnya. Kita ini kan kalau udah nunggu jadwal kepulangan anak tuh Pak, Masya Allah senang sekali.
atau kita bahkan di kantor nunggu jam 5 untuk jadwal pulang tuh seneng ya Masya Allah. Ada beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala yataraqqabul maut. Dia itu mengintai kapan waktu dia meninggal. Dia berharap jumpa dengan Allah. Orang seperti itu Pak yang ingat waktu pulang kepada Allah. Apa kata Allah nanti? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang engkau, waktu penantian yang penat udah selesai. Radiyatan mardiyah. Dalam kondisi engkau cinta sama Allah dan engkau dicintai oleh Allah. Dan itu nggak gampang Pak. Allah mengucapkan itu. Maksudnya nggak gampang bagi kita mendapatkan keutamaan itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wa tuba liman amila lil hisab. Beruntunglah orang yang beramal untuk hisab. Wa qana'a bil kafaf, dan merasa qanaah cukup dengan harta yang sedikit. Pak, wallahi anak kenal beberapa orang yang Allah kasih ujian dengan harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi, dia berela tinggalkan itu semua Pak untuk mencari yang halal karena takut jumpa dengan Allah dalam kondisi banyak dosa. Hilang kedudukan, laisa alaihi junah, dia nggak ada masalah Pak. Hilang harta, laisa alaihi haraj, dia nggak ada masalah bagi dia. Yang penting ana jumpa dengan Allah dalam kondisi kesalahan, dimaafkan sama Allah. Itu Pak, wallah ajib. Jadi beruntunglah orang yang qanaah, merasa cukup bil kafaf dengan harta yang sedikit. Wa radiya fi jami'i ahwalihi anillah, dan dia itu ridha sama kondisi, semua kondisi dia ridha sama Allah. Kondisi dia lapang, dia senang sama Allah. Kondisi dia susah, senang sama Allah. Kita jualan nih susah, jualan sayur, jualan ikan. Kapan yang datang sedikit Pak? Ridha. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih jadikan aku laku satu ikan. Nam sahih. Ya Allah, Engkau jadikan aku ini laku terbeli semisal 2 ikan dan seterusnya. Dia ridha sama Allah SWT. Senang. Pak, antum kalau seandainya dikasih umi kita ya, umi kita ngasih kita nak, umi nggak bisa ngasih banyak, ini sedikit. Kita kan kemarin jazakillah khair. Oh ini udah banyak ini mi, jazakillah khair, makasih banyak dan seterusnya. Gimana kalau yang ngasih itu siapa? Allah yang datangkan fulan ke telapak kita tuh siapa? Allah. Gimana kita nggak ridho? Kenapa kita nggak senang dengan kondisi itu? Maka apa? Kata Ali bin Abi Thalib, beruntunglah orang yang senang dalam semua kondisi, baik sulit ataupun ketika lapang, dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala. Kemudian Ali mengatakan, "Ya ahlal kubur, wahai kalian yang sudah dikubur." Ini Ali bin Abi Thalib ngomong sama mereka. Maksudnya mengingatkan kepada Mujahid dan murid-muridnya. Apa kata Ali? Ali kepada kawan-kawannya. Dia mengatakan, "Ya ahlal kubur, wahai penduduk kuburan. Amma zaujat faqad nukihat." Istri-istri kalian sudah nikah lagi. Sudah nikah lagi. Wa ammad diyar faqad sukinat. Tempat kalian, ruko kalian, rumah kalian faqad sukinat, sudah ditinggali sama orang yang kalian enggak kenal. Wa ammal amwal faqad kusimat, dan harta kalian sudah dibagi-bagi dalam bentuk warisan. Hadza khabaru ma indana, wahai penduduk kubur, itu kabar yang kami terima saat ini. Istri kalian sudah menikah, tempat tinggal kalian sudah ditempati sama orang lain, dan harta kalian sudah dibagi-bagi habis semuanya. Itu kabar yang kami terima wahai penduduk kubur. Fama khabaru indakum, apa kabar kalian? Kabarkan kepada kami. Tsumma iltafata ila ashabihi, kemudian Ali bin Abi Thalib pun balik badan dan dia mengatakan, ama innahum, ketahuilah kalian wahai sahabat-sahabat saya, lau takallamu, seandainya mereka berhak untuk berbicara kepada kita semua, laqalu wajadna khairaz zadi taqwa, mereka semua akan mengabarkan kepada kita bahwa saya sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Bukan istri, bukan harta, bukan tempat tinggal. Apa? Takwa. Sekarang kita bangun rumah sana, bangun rumah situ. Wa inna takwa, mana takwa kita kepada Allah? Mana masjid yang dibangun?
Sekarang nih Pak, masjid nih kita butuh nih masjid, Masya Allah tabarakallah. Bertahun-tahun nggak dibangun, kita bisa bangun rumah kita sendiri. Rumah Pak, wallahi rumah kita yang kita bangun Pak, bakal kita tinggalkan. Wallahi bakal pasti. Rumah Allah Pak yang kita bangun, Allah bangunkan dengan surga pertama, yang kedua pahalanya abadi. Pahala apa? Jariah. Pak, mungkin antum tahu beberapa ikhwan yang bantu masjid sini. Banyak dari mereka sudah meninggal. Amalnya kalau tanya, terbangun terus ya untuk mereka? Terbangun terus. Allah bangunkan, Allah bangunkan, Allah bangunkan. Syuf, kalau seandainya mereka-mereka yang sudah dikubur berhak untuk berbicara kepada kita, mereka akan mengabarkan wajadna khairaz zadi taqwa. Kami dapatkan bahwa saya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Makanya Pak, bekal apa yang kita bawa untuk Allah? Masjidkah? Apakah apa sedekah apa yang udah kita kasih untuk Allah dan sebagainya, itu perlu kita perhatikan. Ini Pak, Masya Allah tabarakallah rahman, Ali ibn Abi Thalib pun juga sama dengan apa? Dengan kawan-kawan yang lain seperti Ibnu Umar dan yang lainnya, bahwasanya seseorang itu kapan sudah meninggal ya sudah. Makanya Pak, karena kita ini kondisi kenapa masih lalai, kita ini iman kepada hari akhir itu belum kuat. Pak, orang kapan iman kepada hari akhir itu kuat? Tidak mungkin dia itu lalai. Hatta wala ana. Semua Pak, orang kapan hari akhir itu dia yakin, yakinnya dia akan banyak membaca, dia akan banyak baca kitab, dia akan banyak baca Quran, dia akan banyak baca hadis, dia akan mendekat kepada Allah, dia akan mendekat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa banyak lalai? Karena dia anggap hari akhir ini macam dongeng saja, cerita. Itulah yang disebutkan oleh Allah SWT, illa asatirul awalin. Itu cuma sekedar cerita-cerita dari orang-orang dulu. Yahudi Pak ada kasus akhirat, ada. Nasrani juga ada kasus akhirat, ada, dibahas sama mereka. Agama mereka juga ada. Jadi orang-orang ini Pak, yang di zaman Nabi kita Muhammad SAW disampaikan tentang ini, disampaikan tentang itu, illa asatirul awalin. Itu cuma cerita dongeng yang ada mereka dapatkan dari orang-orang awalin terdahulu, orang-orang terdahulu. Kita mungkin Pak, keyakinan kita belum kuat, masih menganggap yang macam hayalan saja gitu loh. Belum ada bukti nyata yang terjadi sama kita. Makanya antum tahu Pak, Ibnu Umar, nasihat Ibnu Umar, pernah kondisi ya, Ibnu Umar tuh baca surat Al-Mutaffifin. Pas sampai ayat yang ke-6, Ibnu Umar nangis, nggak bisa lanjut lagi. Banyak pertanyaannya. Kalau nanti nggak sempat terjawab, kita jawab apa? Kapan bisa? Insya Allah pada pekan depan insya Allah. Baik. Ketika baca surat Al-Mutaffifin, baru ayat yang ke-6, nangis Ibnu Umar. Ayat apa itu? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia tegak untuk Rabb pemilik semua alam. Siapa? Allah. Itu Pak, fabaka Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung menangis. Wamtana an qiraati ma ba'daha. Sampai akhirnya mau lanjut ayat yang ke-7, enggak bisa. Kenapa Pak? Lebih dahsyat ayat yang ke-7. Apalagi sampai ayat fawailul lil kadzibin. Wail wadin fi jahannam. Bicara itu Pak sama Ibnu Umar itu berat. Wamta Ibnu Umar. Ibnu Umar pun nggak bisa lanjutkan lagi ayat tadi. Iyalah Pak, antum ana semisal nih Pak. Ana dulu pernah santri. Dipanggil sama ustadz, deg-degan, ya Allah, salah apa nanya? Dulu kita Pak masih murid, dipanggil sama guru BP semisal, ayo salah apa ya? Takut kita Pak, aduh. Dan ternyata Pak kondisinya nanti manusia dipanggil sama Allah. Tidak ada orang ketiga, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah SWT penerjemah. Semua dibukakan. Semua akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kondisi yang berat bagi Ibnu Umar. Makanya disebutkan yang lain Pak, Ibnu Umar itu
juga nangis ketika baca ayat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai fulan, wahai manusia, apa yang membuat engkau lalai dari Allah? Fuluskah? Pasarkah? Syufa, ada salah satu ikhwan ceritakan, Ustaz, ada ikhwan sejak jualan di pasar tidak pernah lagi sholat jamaah di masjid. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kita lalai? Pasar, cari maisha, sehingga kita tinggalkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Umar Masya Allah pernah kondisinya disebutkan oleh Nafi'. Nafi' ini muridnya Ibnu Umar sekaligus budaknya Ibnu Umar. Anda sudah sampaikan Ibnu Umar memiliki banyak apa? Budak. Anda sudah sampaikan Ibnu Umar membebaskan budak ketika beliau meninggal berapa? 1000. Banyak budak Ibnu Umar, orang kaya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah diceritakan oleh Maula Ibnu Umar, Nafi' maksudnya, budak Ibnu Umar. Disebutkan, "Ma qara'a Ibnu Umar hatainil ayataini qattu min akhir suratil Baqarah illa baka." Tidaklah Ibnu Umar membaca akhir ayat dari surah Al-Baqarah kecuali pasti nangis. Apa ayatnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Seandainya kalian tampakkan untuk Allah apa yang ada dalam hati kita, atau kalian sembunyikan, rahasiakanlah dari Allah, yuhasibukum bihillah. Allah nggak mengatakan Allah tahu, bukan cuman itu. Yuhasibukum bihillah, Allah hisab. Lupa dalam hati, belum terucap Allah apa? Hisab. Dalam hati lo ya, masih dalam hati Allah hisab. Apa nggak takut Ibnu Umar? Kita ada niat jelek, Pak, kita nggak kerjakan bukan karena kita takut sama Allah, tapi karena nggak ada kesempatan tadi. Kita udah niat jahat, tiba-tiba kesempatan tadi, mungkin tiba-tiba ada orang dan sebagainya, nggak jadi kita maksiat, tetap dihitung dosa. Kecuali kapan orang udah niat maksiat, tiba-tiba dia takut sama Allah, Allah tulis pahala kamilah sempurna. Tapi kalau seandainya dia nggak jadi maksiat gara-gara orang lain, yuhasibukum bihillah, belum dia kerjakan tapi ada di hati, yuhasibukum bihillah, Allah hisab. Syufa, itulah yang membuat Ibnu Umar nangis sampai akhir ayat. Apa kata Ibnu Umar? Wallahi inna hadza la ihsa'un syadid. Demi Allah, ini adalah hitungan Allah yang paling berat bagi saya. Kenapa? Yang Allah hitung, yang diaudit sama Allah bukan yang terlihat, tapi yang tersembunyi. Pak, wallahi manusia mana yang nggak punya niat jahat? Wah, antum tanya semua manusia, manusia mana yang nggak punya niat apa? Jahat. Bukan jahat sama orang, Pak, jahat sama siapa? Allah. Manusia mana yang nggak ada kepingin atau niatan untuk maksiat sama Allah? Ada niatan dia maksiat dia kerjakan, ada niatan maksiat nggak dia kerjakan. Itu semua dihisab sama siapa? Allah. Sampai akhir ayat, apa kata Ibnu Umar? Wallahi inna hadza la ihsa'un syadid. Ini berat sekali bagi saya. Hitungan Allah SWT. Kalau ibu kita, Pak, hisab kita, istri kita hisab kita, Pak, nggak bakal ketahuan. Kita bisa kita tipu fulan, alan, kita salah, dimarahin sama umi kita berbohong, masih bisa, Pak. Sama Allah nggak bakal bisa. Allah tahu. Allah ya'lam ma tukinnus sudur. Apa yang disimpan dalam apa? Hati itu Allah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayat yang lain, Ibnu Umar disebutkan, Nafi' mengatakan lagi, Nafi', karena Ibnu Umar idza qara'a hadhil ayah, jika Ibnu Umar membaca ayat ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah sudah datang waktunya seseorang yang beriman khusyuk hati mereka untuk ingat Allah. Fabaka hatta yaghlibahu buka. Ketika baca ayat tadi, Ibnu Umar nangis sampai terseduh-seduh. Suara bacaan Qur'annya nggak kedengaran, yang lebih keras apa suara tangisan. Ayo wallah, Pak.
Memang hati kita ini keras. Sampai ayat Allah loh yang berbicara, alam ya'ni lil ladzina amanu. Tidakkah sudah datang waktunya bagi orang-orang beriman antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk mereka khusyuk artinya mengingat siapa? Allah. Nah, pernah kondisinya Pak Ibnu Umar disebutkan, kana Ibnu Umar yashrabu ma'an mubarrada. Ibnu Umar ketika itu sedang minum air yang dingin, air dingin. Ketika minum tiba-tiba baka Ibnu Umar, tiba-tiba nangis lagi minum. Washtadda buka'uhu, dan semakin kencang nangisannya siapa? Ibnu Umar, rintihan Ibnu Umar. Kagetlah keluarganya. Mai bekika ya Ibnu Umar. Loh, kenapa Ibnu Umar kau menangis kayak gini? Tiba-tiba kagetlah. Faqala dzakartu ayatan fi kitabillah. Entah kenapa aku tiba-tiba ingat satu ayat dalam Al-Qur'an Karim ketika aku minum air dingin ini. Ayat apa itu? Wa hila bainahum wa baina ma yashahun. Dihalangi penduduk api neraka dari apa yang mereka inginkan. Fa'araftu anna ahlan nar la yashtahuna syai'an syahwatahumul ma'. Dan demi Allah aku tahu yang diinginkan oleh penduduk api neraka adalah air. Sampai mereka mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, kasih kami air. Afidu alaina, kasih kami air yang banyak, atau kasihlah sedikit dari apa yang Allah kasih rezeki untuk kalian. Antum tahu Pak apa jawaban penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan air ini untuk orang-orang apa? Kafir. Kami nggak bisa berikan untuk kalian, Pak. Di situ Ibnu Umar ketika masih merasakan nikmatnya air, di situ takut Ibnu Umar. Ketika di akhirat tidak lagi bisa merasakan apa? Air yang dingin. Jadi Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, kata para ulama, faya lillahi tilkal qulubul hayyah. Betapa nikmatnya orang yang masih memiliki hati yang hidup. Allati ta'ishu ma'al Qur'an, yang mana dia itu bisa cepat bereaksi bersama Quran, hidup sama Quran. Wa tatadabbaruhu, dan dia tadabbur sama Quran. Wa taj'aluhu manhaja haya, dan dia jadikan itu adalah metode kehidupan. Yang di Quran jadikan metode kehidupan. Wa salamun ala tilkan nufus, selamat jiwa orang yang seperti itu. Allati a'alallahu qadraha bi kitabihi, yang mana Allah angkat kedudukan mereka dengan kitabnya. Wa tadawwaqat ladzidha khitabihi, dan bisa merasakan kelezatan ketika diajak bicara sama Allah. Ayolah. Makanya orang yang dia itu sadar ketika baca Quran kan, ada salah satu ikhwah cerita sama anak ikhwan dari kampung dusun. Beliau cerita, Ustaz, anak tuh kalau baca Quran, anak selalu baca terjemahannya. Anak tuh kadang-kadang nggak paham isinya, terpaksa anak lewati. Cuman anak terus baca Quran itu dan anak baca terjemahannya. Anak itu pengen tahu apa yang Allah sampaikan kepada anak. Sampai pengen tahu. Tapi kalau antum cukupkan cuman dari bacaan terjemah, kadang-kadang antum ada yang nggak paham. Inilah pentingnya belajar tafsir. Cuman Pak, orang sampai pengen tahu apa yang Allah sampaikan kepada dia, kan ini Masya Allah Pak. Ana dikirim Pak email, surat elektronik dari Google semisal. Pak, Ana penasaran apa ini? YouTube semisal. Rupanya teks pajak. Ya Allah, tenang sahih. Jadi Ana kira apa nih kan, sampai dikirim ke tel. Umi Ana yang ngasih tahu, karena Ana pakai alamat tel waktu itu. Nah apa ini, nak pajak apa? Ana baca, Ana nggak ngerti apa itu. Buka Google Translate. Buka Google apa? Translate. Apa maksudnya? Kita kan akan cari tahu apa ini, apa ada kasus apa nih kan gitu. Apa yang harus kita selesaikan dan sebagainya. Nah di situ Pak, kata para ulama, kita kan harusnya sadar nih Pak, kalau kapan kita ini butuh suatu hal, kita akan cari apa sih yang dibicarakan. Peta. Kita nggak bisa baca peta, kita akan lihat apa petunjuk, baca peta, akan berusaha mencari. Ternyata kita nggak cari itu Pak, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, seakan-akan lewat gitu aja.
Rugi Pak, wallahi rugi orang yang ngerti Al-Quran. Nah, tapi ini waktu kita 10 menit lagi. Insya Allah kita lanjutkan dengan wasiatnya Ibnu Umar yang lain. Kita lanjut ke tanya jawab. Insya Allah sampai jam 8 insya Allah. Bismillah. Di bawah. Assalamualaikum Ustaz, afwan, apakah benar jika minum khamr salat kita tidak diterima selama 40 hari? Betul. Hadisnya Nabi SAW bersabda, man syaribal khamra lam tuqbal salatuhu arba'in. Barang siapa yang minum khamar maka salatnya enggak diterima 40. Enggak tahu 40 hari, apakah 40 bulan atau 40 tahun. Yang penting 40. Enggak diterima sama Allah. Bukan berarti oh kalau gitu sekali minum khamar enggak usah salat. Kamu kenapa enggak salat? Enggak wajib. Kenapa? Sudah minum khamar enggak diterima sama Allah. Enggak gitu. Dia minum khamar, dia sholat nggak diterima sama Allah, pahalanya nggak ada. Dia tak sholat, dosa. Orang sholat Pak dapat nggak pahala? Dapat. Tapi kalau dia minum khamar, dia nggak dosa, dosa minum khamar, tapi pahala sholat nggak ada sama sekali. Tapi orang minum khamar tak sholat, dapat dosa minum khamar, sama dapat dosa meninggalkan sholat. Paham Pak sampai sini? Nah, itu dia. Jadi jangan sekali-kali deketi minum khamr. Dan jangan tertipu, sekarang nih banyak orang yang menghalalkan khamr. Hadis Nabi jelas dalam Sahih Bukhari. Nabi bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku beberapa kaum yang mereka halalkan al-hira, perzinaan, al-harira, harir apa? Sutra untuk laki-laki, wal khamr dan khamr, wal ma'azif, alat musik. Sampai ada ikhwan katanya pengajian ngomongnya alumni ngomongnya pernah belajar di Libya, padahal cuma belajar berapa hari aja. Antum tahu kan yang kasus wine halal itu diminum sama ikhwan-ikhwan pengajian itu banyak tuh Mbak. Ikhwan pengajian yang berjenggot minum, padahal alkoholnya itu 8%. Pak, antum ceklah bir yang di mana-mana itu berapa persen bir itu? Paling 3%. Yang 8% tuh Pak, soju tuh nah. Soju yang orang-orang banyak minum itu Pak, yang kita nasallallahu salamatul afiyah, yang banyak kerusakan itu 8%. Dibawa ke masjid, takmir masjid bawa ini Pak, wine halal kata Nabil mereknya. Tahu kan? Anak-anak udah posting di grup itu. Jadi dibawa Nabil itu Pak, sama takmir masjid, diingatkan sama ikhwan lain, itu khamr Pak, enggak halal kata dia. Ini wine halal. Kata dia apa? Wine halal. Syufa, bayangkan Pak, yang menghalalkan orang berjenggot, cingkrang. Ih, rusaknya agama sekarang nih Pak di akhir zaman. Orang-orang yang apa? Dan diustadkan pula. Disebut pula profesor ustad lagi. Profesor dipanggil Pak. Nabil nama mereknya, lagi rame. Sekarang akhirnya orang yang punya dipolisikan sama pengacara sendiri. Dari dulu pengacara itu termasuk pengkonsumsi. Ditipu lah. Katanya alkoholnya nggak tinggi dan sebagainya, rupanya tinggi. Pak Nabil itu betul rendaman anggur atau kurma, tapi Pak dipendem sehari. Lah Nabil yang dijual sama dia direndam sebulan, apa nggak teler orang? Itu mah wine betulan, wine hakiki itu mah. Nah sahih. Orang yang minum itu nggak diterima sholatnya. Itu nasional Pak beritanya, sampai halal corner, MUI, Kemenak itu keluar fatwa semua itu haram wine Nabil gitu. Nah Pak, nasallallahu alaihi. Masih aja orangnya merasa bangga, enggak itu bukan khamr. Ada di Facebook orangnya, ikhwan kajian. Makanya Pak sekarang bahaya. Sekarang 4 ini terjadi Pak. Perzinahan, ada nggak yang halalkan perzinahan? Lo ada yang lulusan yang tesis atau disertasi kemarin S3 di Universitas Islam katanya. Apa halalnya zina dengan konsep milkul yamin. Tahu kan itu? Zina dihalalkan. Sutra juga sama. Khamr juga udah ada. Khamr Pak sampai ada salah satu Al-Azhar, ulama Azhar, doktor namanya Ahmad Karimah. Mufti di Australia. Afwan, Ahmad Karimah atau siapa lupa. Yang jelas dari Al-Azhar, bukan Ahmad Karimah, afwan. Yang lain dari Al-Azhar juga. Doktor, mufti di Australia, mufti amnya Australia.
untuk agama Islam. Kata dia ini di tilfaz loh ya, nontonnya di apa istilah dia fatwakan di tilfaz, di televisi. Khamar hukumnya halal, umat Islam nggak apa-apa minum khamar, orang Australia ataupun orang non Australia. Coba Pak, bayangin aja. Ma'azif, alat musik juga sama, bahkan lebih parah lagi musik Islami. Kalau tadi wine halal, sekarang apa musik Islami. Udah itu 4 ini udah terjadi Pak di zaman sekarang. Zaman dulu belum ada. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah banyak. Jadi betul nggak diterima 40 hari. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Tapi wallah alam yang benar 40 hari. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita belajar dengan orang ahlul bid'ah, kata Ustaz ambil yang baik dan buang buruknya. Siapa yang bilang gitu? Tidur nih berarti ini. Ana nggak ngomong gitu loh ya. Ana bilang jangan belajar dari ahli bid'ah. Yang ngomong ambil baiknya buang buruknya itu yang mereka. Tidur. Bahaya memang, Masya Allah. Jika kita masih awam, kita tidak bisa membedakan yang mana yang sahih, mana yang bid'ah, bagaimana Ustaz? Makanya jangan belajar dari ahli bid'ah karena kita masih awam. Lagi nulisnya gini. Gak apa-apa, biasa. Alhamdulillah ditanya, sempet gak ditanya? Ustaz tadi ngomong katanya gak apa-apa ambil baiknya buang buruknya belajar dari ahli bid'ah. Itu bahaya. Makanya terputusnya informasi itu ngeri. Makanya para ulama dulu itu menghargai tersambungnya informasi, atau gampangnya ittisalus sanad. Tersambungnya apa? Sanad. Kapan terputus? Antum tahu ada salah seorang ulama namanya Muhammad ibn Salam, gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Salam lagi belajar, tiba-tiba patahlah penanya Muhammad bin Salam. Kalau kapan patah pena Pak, terputus ke informasi? Terputus. Dilemparkan penanya, dia mengatakan qalamun bidinar, kasih aku 1 pena, aku bayar 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram emas. 1 gram emas sekarang itu berapa? 1 juta. Kasih aku 1 pena, aku bayar 4 juta. Antum mau? Tiba-tiba ada yang patah penanya, kasih penanya, anak kasih 4 juta. Pak, anak kasih beneran, anak pulang nggak apa-apa. Itu kalau zaman kita sekarang kan gitu. Muhammad bin Salam rela nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Fatatayarat ilaihil aqlam. Ini pena ini terbang semua. Muhammad bin Salam ngambil 1 pena, dia nulis. Syekhnya tetap mengatakan haddatsana fulan qala akhbarana fulan an fulan qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sampai terakhir ini nyatat Muhammad bin Salam. Yang lain nyari penanya masing-masing. Terputus informasi hadis bagi mereka, yang nulis cuma siapa? Muhammad bin Salam. Akhirnya Muhammad bin Salam adalah murid yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Berarti Pak, ini santri ini hati-hati kalau ngantuk. Tapi nggak apa-apa, biasa Pak, biasa. Itu saking semangatnya kita. Yang penting alhamdulillah ditanya tadi. Nah, wallah bisa. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar kalau kita hafal Quran 30 juz dan kita lupa, maka apakah masuk neraka? Syukron Ustaz. Insya Allah nggak masuk neraka, tapi rugi. Kenapa? Allah berfirman pada hari kiamat, ketika orang-orang itu dikumpulkan dalam kondisi buta, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nasitum liqa'a yaumikum lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Itu sebabnya kenapa kami bangkitkan engkau dalam kondisi buta. Kadzalika atatka ayatuna, udah datang ayat bagi kalian, kalian sudah hafalkan, fanasitaha, engkau sengaja lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini kami butakan kalian, kami lupakan kalian. Tapi Pak, itu kalau sengaja ngelupakan Al-Quran. Makanya termasuk adab kapan lupa Quran, jangan ngomong nasitu.
Nasi itu apa artinya? Aku lupa. Tapi adabnya unsi tuha atau nusi tuha. Aku dilupakan, nggak sengaja. Itu adab. Kenapa? Karena orang yang dia itu udah nerima Quran, sengaja dia tinggalkan. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Engkau sengaja lupakan ayat Quran itu, wa kadzalikal yauma tunsa. Tapi orang kalau seandainya lupa ingatan itu wajar. Lupa. Kenapa? Kalau nggak sengaja, Allah berfirman dalam Al-Quran Karim untuk Nabi kita Muhammad SAW, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, fala tansa, engkau mustahil lupa. Tapi mungkin nggak lupa? Mungkin. Kapan? Illa masya Allah, kecuali Allah takdirkan nggak sengaja. Tapi kalau sengaja maka bahaya. Makanya jangan sampai jadi mantan santri. Antum berapa hafal Quran sekarang? Anggaplah 3 juz. Tamat nanti sampai target berapa tamat sih? Anggaplah 5 juz ya, anggap nih 5 juz. Hafal Quran 5 juz. Tiba-tiba kalian masuk sekolah umum dan sebagainya. Hujjah Al-Quran wa hujjatun laka wa alik. Al-Quran tuh hujjah yang gugat engkau pada hari kiamat atau yang membela engkau. Tergantung kita aja. Kita lupakan ataukah tidak? Karena nikmat ngafal Quran itu nggak Allah kasih sembarangan. Kapan dikasih nikmat bisa ngafal Quran, kita lupakan. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Makanya kalau bisa tamat dari sini tetap hafal Quran, lanjutkan ke sekolah yang mana sekolahnya ini bisa menunjang kita untuk ngafal Quran. Naam, Assalamualaikum Ustaz, ketika akhwat atau ikhwan melambai ke lawan jenisnya bukan mahram, apakah termasuk zina? Syukran Ustaz. La. Nabi kita Muhammad SAW pernah melambai. Apa disebutkan? Nabi kita Muhammad SAW pernah mengucapkan salam untuk para wanita. Marra an-nabiyyu SAW ala nisa fasallama alaihinna. Nabi SAW melewati para wanita dan beliau mengucapkan salam. Dan ketika baiat, apa kata Aisyah? Ma masat yadu Rasulullah SAW imra'atan qattu. Tangan Nabi SAW tidak pernah menyentuh satu pun wanita. Wa innama yubayyi'uhunna bil kalam. Tapi Nabi SAW berbaiatnya dengan kalam ucapan. Ditambah dengan apa? Lambaian. Makanya itu sering terjadi Pak di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita lagi sholat, kita lambaikan tangan kita. Itu isyarat. Dan hatta untuk para wanita tidak ada masalah sama sekali. Itu sama hukumnya. Karena isyarat memiliki kedudukan sama dengan ucapan. Ucapan sama kedudukan dengan tulisan, itu sama. Antum ngasih isyarat, itu sama dengan ucapan. Ucapan sama dengan apa? Tulisan. Kalau zaman dulu yang paling kuat itu ucapan. Tapi kalau sekarang yang paling kuat itu tulisan, hitam di atas putih. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu banyak yang nipu. Makanya mereka, kalau zaman dulu sulit Pak orang nipu, kecuali akan dikatakan kadzdzab wadda'ul hadis utruku, kan gitu kadang-kadang. Nah, jadi boleh nggak ada masalah. Cuman kapan akhwat assalamualaikum, kapan ikhwan diem aja dia, ghaddul basar. Sama ikhwan ghaddul basar, sama akhwat assalamualaikum. Nah, itu penyakit artinya fi qulubihim marad. Ada penyakit itu di hatinya itu. Assalamualaikum Ustaz, apakah dosa minum khamar bisa diampuni? Syukran. Man yahulu bainaka wa bainat taubah. Ketika seseorang membunuh 100 nyawa, apa kata seorang alim? Dosa yang paling besar setelah syirik dosa apa? Membunuh. Setelahnya lagi uququl walidain. Setelahnya lagi zina, setelahnya lagi khamr. Ini yang dibunuh bukan satu, berapa? Fakammala bihi mi'ah. Dia sempurna bunuh 100 orang. Apa kata ulama tadi? Man yahulu bainaka wa bainat taubah. Hadis sahih Muslim. Siapa yang menghalangi engkau dari taubat kepada Allah? Diterima sama Allah SWT. Istilahnya taubat dia. Apa buktinya? Dia di tengah jalan meninggal. Apa kata Allah untuk tanah yang baik? Maksudnya tempat hijrah dia. Anik taribi. Dekat engkau kepada mayit tadi. Dan Allah mengatakan ke tempat asalnya anibta'idi, jauh engkau. Ditariklah dia sama malaikat rahmat.
Jadi malaikat rahmat sama malaikat adab tuh berseteru. Cocoknya dia ini masuk neraka atau masuk surga. Jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah benar ada orang yang dapat menembus langit? Karena ana dengar ada yang bisa ke bulan. Syukran Ustaz. Bulan itu di bawah langit dunia. Di bawah langit dunia. Kalau ada yang nembus langit, ada siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Lagi mana antum Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj diangkatnya Nabi SAW dari Baitul Maqdis menuju apa? Sidratul Muntaha. Nembus gak langit? Berlangit-langit nembus. Tapi kalau bulan bintang yang kita lihat itu langit dunia. Dia itu di bawah langit dunia. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi, jadi orang yang naik ke bulan itu bukan langit. Itu di bawah langit. Makanya langit itu warnanya apa? Yang kita lihat warna apa? Biru. Itu bukan warna aslinya, itu piasan saja. Saking apa? Saking jauhnya apa? Langit. Bintang itu di bawah itu, Pak. Sampai planet yang paling jauh, planet apa? Planet apa paling jauh? Nah, ini kan masih seger-seger nih IPA nih kan? Apa planet apa? Pluto. Pluto itu di bawah sama'id dunya, di bawah langit dunia. Itu bacalah kawakib yang kita lihat kondisinya, meteor dan sebagainya, itu enggak di atas langit dunia, enggak, di bawah langit dunia. Yang nembus itu cuma Nabi kita Muhammad SAW sama satu lagi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nah, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, maaf di luar tema. Ketika Nabi Isa turun ke bumi saat hari akhir, apa yang akan dilakukan Nabi Isa alaihi salam? Yaqtulud Dajjal. Dia akan bunuh siapa? Dajjal. Dan dia nggak bawa syariat baru. Dia mengikuti siapa? Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi visinya Nabi Isa, kenapa Allah belum wafatkan? Allah berfirman, barrafa'ahullahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Bani Israel itu enggak sempat bunuh Isa dan enggak sempat salib Isa. Wa inna ma syubbiha lahum walakin syubbiha lahum. Tapi ada seseorang yang memerintahkan untuk bunuh Isa, salib Isa. Itulah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya apa kata Allah? Wa ma qataluhu yakina. Mereka tuh enggak yakin bunuh siapa? Isa. Mereka tuh yakin ini bukan Isa. Mereka tuh enggak yakin itu Isa gitu loh. Ragu mereka karena diserupakan. Nah, kenapa Allah angkat? Ada visinya apa? Untuk membunuh Dajjal. Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana mau nanya, mengapa huruf A lebih utama daripada huruf I? Loh, tanya bahasa Indonesia lah. A adalah adab, I ilmu. Ini mengapa Ustaz? Jazakallah khair. Ini cocok logi. Nah, kita nggak pakai ilmu cocok lagi, tapi betul adab lebih dahulu dibandingkan ilmu. Nanti orang akan ada muncul, bukan adab, tapi azab. Nanti akan muncul lagi. Iya Pak, itu ilmu cocok lagi. Dan kita nggak pakai ilmu cocok lagi. Kita mengambil dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya adab lebih didahulukan dibandingkan ilmu. Sampai para ulama salaf mengatakan kunna nata'allamul adab qabla an nata'allamul ilm. Dulu kami belajar adab sebelum belajar ilmu. Nah, jadi itu Pak betul, tapi itu cocok logi. Cocok logi itu banyak orang buat cocok logi itu Pak. Tapi kita nggak pakai cocok logi. Antum tahu nggak Roja dulu? Dibilang pengikut Dajjal. Kenapa? Lambang mata atau Roja itu dulu, sekarang kan ganti lambangnya, cuman R gitu aja. Gara-gara ada yang bilang Dajjal Roja ini pengikut Dajjal, sebabnya matanya didesain gini.
Roja hapus, ganti lagi ke askar Saudi. Antum tahu kan lambang yang askar Saudi itu yang kan ada mata itu, satu mata. Roja udah ngapus, tapi Wahabi tetap ada dajjalnya. Apa itu askar orang-orang Saudi? Muncul lagi terakhir Baikuni. Tower Zam-Zam yang paling atasnya itu tanduk apa? Hah? Coba, cocok logi semua. Dajjal itu adalah Samiri. Ya Allah, semua cocok logi. Nanti Pak akan ada dulu Dukhan mau keluar, cocok logi semuanya. Sampai itu kan cocok logi Dukhan mau keluar itu kapan itu? Tahun 2020 ketika pandemi. Sekarang udah 2023, Masya Allah. 3 tahun masih Allah tidak keluarkan apa? Dukhan. Kenapa mereka salah? Sebabnya cocok logi, nggak ilmiah. Nah ini nggak ilmiah, Pak. Jangan sampai kita berusaha seperti itu. Itu nggak ilmiah. Alfabet di Indonesia A, I, O, E, O. Di Arab beda, Pak. Abjad Hawas. A, Ba, Ja, Da, Hawaz, Ha, Waw, Zai. Di Inggris lagi mungkin beda lagi. Jadi cocok logi itu, Pak, jangan kita pakai dalam kehidupan kita. Cuman memang yang namanya adab itu jauh di atas ilmu, lebih dahulukan di atas ilmu. Kenapa? Karena para ulama melakukannya dan itu ditopang dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Afan Nur tema, bagaimana cara menghadapi orang yang ditanya pura-pura tidak tahu jawabannya padahal dia tahu jawabannya? Jangan paksa. Mungkin dia memang nggak tahu. Imam Malik rahimahullah ditanyakan dengan 100 pertanyaan, cuman dijawab bid'ah as'ilah, nggak nyampe 10, beberapa pertanyaan saja. Apa kata mereka? Ya Malik, kami udah safar jauh dari tempat asal kami dan engkau cuman jawab la adri. Apa kata Imam Malik? Irji'u, pulang kalian semua, faqulu inna Malikan qala la yadri. Ucapkan ke mereka bahwa Imam Malik mengucapkan aku tidak tahu. Ya sudah, jangan paksa. Pura-pura. Loh, antum tahu dari mana orang tuh pura-pura? Antum udah belah dadanya? Kita berarti kan memvonis isi hati orang. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, fa inni lam umar ankuba an qalbi rajulin wala asyqa butunahum. Aku nggak pernah diperintahkan oleh Allah untuk belah dada seseorang ataupun untuk membuka perut seseorang. Jadi aku nggak tahu isi hati orang. Salam Ustaz Afwan luar tema, yang dapat dibilang jodoh itu ketika dia menikah kemudian cerai terus dia menikah lagi, yang dapat dibilang jodoh itu istri pertama atau istri kedua? Syukran Ustaz. Ya kapan jadi istri antum? Itu jodoh kita. Kapan lepas berarti bukan jodoh lagi. Naam sahih. Jodoh itu kata para ulama, semua para ulama. Jadi jangan sampai oh enggak dia ini bukan jodoh kita kenapa udah cerai? Loh siapa bilang? Jodoh. Jadi enggak terhina juga dan sebagainya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai mengatakan oh dia ini bukan jodoh kita, dia ini jelek-jelek dan sebagainya. Loh Nabi SAW pernah cerai sama Hafsah. Apakah Hafsah jelek? Ataukah Nabi jelek? Kata para ulama Allah alam, semua mau istri pertama mau istri kedua jodoh kita. Kalau istri pertama cerai berarti selesai jodohnya. Kalau istri kedua cerai berarti selesai jodohnya. Itu yang disebut oleh para ulama. Nah, jadi jangan sampai kita itu, ya arti jodoh kan pasangan. Bas sampai itu zaujan. Nah. Waalaikumsalam Ustaz. Apa hukum memberi makanan atau minuman dengan lawan jenis? Boleh, tapi santri ke santriwati tak boleh. Santriwati ke santrinya haram. Enggak ada. Tapi kalau hukum asalnya boleh? Boleh. Mana dalil? Nabi kita Muhammad SAW dikasih hadiah oleh seorang wanita Yahudi. Daging yang dikasih apa? Racun. Nabi terima enggak? Terima. Nabi makan enggak? Nabi makan. Seandainya hukumnya haram, niscaya Nabi enggak akan terima.
Berarti boleh nggak seseorang laki-laki nerima hadiah dari wanita? Boleh. Wanita nerima hadiah dari laki-laki? Boleh. Tapi santri ke santriwati haram. Enggak Ustaz, enggak ada hubungan apa-apa, haram. Sadduz dzari'ah, menutup celah. Iya, saat ini enggak ada perasaan, besok enak makanannya. Sama, mengingatkan lawan jenis enggak ada masalah. Ana nasihatkan fulana, enggak ada masalah. Nabi kita Muhammad SAW ada kedatangan wanita tua, butuh fatwa Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ikhtari ayyasikakil madinati syi'ti. Engkau mau aku jawab di mana? Di jalan Madinah mana yang kau mau, aku akan jawab. Berarti boleh nggak nasihatin wanita lawan jenis? Boleh tidak? Boleh, terserah. Sampai Nabi bilang, ikhtari ayyasikakil madinati syi'ti. Jalan manapun aku akan sampaikan. Tapi tiba-tiba kita lagi liburan megang HP. Afwan, anti udah sholat. Alah, emak sendiri mana dinasihatin? Umi udah sholat. Nggak ada. Makanya sadduz dzari'ah, nutup celah. Jangan lu santri lu ya. Ustaz nggak mau, jangan. Kalau ada, nanti Ustaz yang hukum. Kalau kami di pondok keluar, Ustaz gini-gini, keluar. Ustaz gini-gini, kenapa udah dinasihati berkali-kali jangan? Kami kan bacakan itu SP itu. Langsung SP tingkat 3, keluar. Kayak jangan. Masa santri hubungan dan sebagainya. Ada santriwati cuma nulis nama saja. Jadi anak tuh nggak tahu ada buku diari punya akhwat, tiba-tiba nulis nama-nama ikhwan. Tahu dari mana nih mereka nih kan? Fakih ada namanya, Faiz ada namanya, Muslim wala siapa ada namanya semua. Loh, tahu dari mana mereka ini? Rupanya pas libur Ramadan nonton YouTube. Anak-anak santri apa? Ceramah. Ini ceramahnya bagus. Ditulis di diari. Ya Allah, sampai kayak gitu dicari sama akhwat. Anak nggak nyangka, itu kan celah itu. Itu Pak, padahal kita nggak tahu apa-apa. Sama mereka dijadikan media itu, dibuka channel ustadznya, ditengok ada video, fulan, dicatat. Sampai ada yang nulis, wahai fulan, ini cuma ada saja. Maukah engkau jadi imamku nanti? Astagfirullahaladzim. Karena memang anak santri ini Pak pintar memang santri itu memang pintar ranking 1, dia memang nyampaikannya bagus dan sebagainya, suka pakai sorban sampai ngomong siapakah dia yang sering pakai sorban. Nah, saya ditulis. Keluar. Berapa lama? Sepekan. Nggak boleh, nggak SP. Sekali lagi keluar. Karena dia berhubungan cuma nulis nama, keluar. Selama sepekan. Tapi anak sampaikan ke orang tuanya, sekali lagi Pak, keluar beneran. Anak nggak bisa. Karena udah disampaikan nasihat. Walakin la tuhibbunan nasihin. Kalau ngulang lagi berarti memang ya anak kita ini memang nggak suka orang nasihat. Kan itu para nabi mengucapkan. Walakin la tuhibbunan, disampaikan nggak mau. Apa kata Nabi? Walakin la tuhibbunan nasihin, turun adab. Makanya orang tua tuh Pak harus perhatian dengan anak-anak. Jadi sekali lagi ini kalau ada yang ini hati-hati, jangan sampai ngasih makanan untuk siapa? Akhwat. Wallahualam. Itu terjadi loh Pak ya. Itu sama pondok anak nggak tahu di sini. Cuman anak cerita di sini Pak untuk pelajaran saja bahwa saya fitnah wanita itu Pak, wanita ini masih SMP. Ikhwannya masih SMP. Ikhwan ini Pak, Masya Allah, lugu-lugu. Anak-anak kami ini Pak, lugunya kelewat lugu. Tapi yang ngeri akhwat-akhwat yang nggak tahu kenapa. Saking lugunya mereka ini nggak ngerti siapa perempuan dan sebagainya. Maksudnya memang lugu Pak anak-anak kami ini. Jadi anak tuh kaget. Kok bisa akhwat nih yang kegatelan godain siapa?
laki-laki. Disitulah Pak kita bisa paham fitnah wanita tuh bukan nunggu mereka dewasa, dari kecil pun sudah apa? Fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dibandingkan fitnah apa? Wanita. Jadi jangan apa? Jangan ngasih dan sebagainya. Nah, ini waktu kita udah habis. Ana afwan, ana util alaikum. Ana minta maaf udah perpanjang waktu antum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.